Selamat berjumpa bagi calon mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 1 tahun 2025 di Universitas Negeri Malang. Sebelum proses lapor diri dilakukan, kami akan memberikan beberapa hal mengenai persyaratan lapor diri, tata cara lapor diri, serta menunjukkan bagaimana proses lapor diri dilakukan. Lapor diri atau registrasi adalah proses pendaftaran diri sebagai mahasiswa Universitas Negeri Malang melalui aplikasi registrasi yang disediakan. Setiap mahasiswa yang berhasil melakukan lapor diri akan mendapatkan NIM atau nomor induk mahasiswa. Semua data mahasiswa pada akhirnya akan dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti sehingga bisa dilacak keberadaannya mulai dari awal sampai akhir melakukan pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Syarat untuk bisa melakukan lapor diri adalah para mahasiswa sudah harus menyatakan konfirmasi kesediaan di SIM PKB. Tetapi, walaupun sudah menyatakan konfirmasi kesediaan, kalau tidak melakukan proses lapor diri, maka kami juga tidak akan bisa mendaftarkan para mahasiswa tersebut ke uji kompetensi peserta profesi guru atau UKP BPG. Ada sejumlah tahapan lapor diri yang harus dilakukan mahasiswa. Yang pertama adalah mempersiapkan semua berkas yang diperlukan. Apa yang diperlukan sudah kami sampaikan melalui file petunjuk penyiapan berkas lapor diri dan sudah kami sampaikan melalui media sosial BPG UM sejak tanggal 10 Mei 2025. Yang kedua adalah mahasiswa diminta bergabung ke grup Telegram BPG UM untuk memudahkan mendapatkan informasi secara cepat. Yang ketiga adalah melihat nomor pendaftaran untuk bisa memulai proses lapor diri. Yang keempat, lakukan lapor diri di web registrasi UM pada jadwal yang sudah ditentukan. Semua informasi yang berkaitan dengan proses lapor diri dan pembelajaran PPG akan kami sampaikan melalui grup Telegram PPG UM. Untuk memudahkan lapor diri, maka kami sudah menyediakan panduan lapor diri. Pada panduan tersebut, kami tuliskan secara rinci dan urut apa yang harus dilakukan oleh para mahasiswa. Diharapkan para mahasiswa membacanya dan mengikutinya secara urut dan rinci agar proses lapor diri bisa berjalan dengan baik. Pada panduan, kami tuliskan semua hal yang mungkin terjadi serta bagaimana solusi mengatasinya. Ini adalah panduan registrasi yang bisa diikuti oleh para mahasiswa pada saat proses registrasi dilakukan. Berikut ini adalah panduan ringkas registrasi atau lapor diri yang bisa diikuti oleh para mahasiswa. Pada bagian A, kami tuliskan semua hal yang perlu disiapkan, dan sebenarnya ini sudah terpublikasikan sebelumnya. Yang pertama adalah scan fakta integritas. Fakta integritas bisa didapat dari pengumuman mengenai penetapan peserta, dan kami juga sudah menyediakan filenya di grup Telegram. Yang kedua adalah scan ijazah S1 atau D4 atau surat keterangan lulus bila mana memang belum memiliki ijazah S1. Yang ketiga adalah scan transkrip nilai S1 atau D4. Yang keempat adalah scan kartu tanda penduduk. Yang kelima adalah scan kartu keluarga. Yang keenam, scan akte kelahiran. Dan bila mana peserta tidak memiliki akte kelahiran, bisa menggunakan surat keterangan lahir dari kelurahan atau desa setempat. Yang ketujuh adalah scan SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Polsek atau Polres atau Polda. Kedelapan adalah scan surat keterangan sehat jasmani yang masih berlaku dari rumah sakit atau puskesmas atau poliklinik atau instansi kesehatan lain yang memang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengeluarkan surat keterangan sehat. Yang kesembilan adalah scan surat bebas nafsa
atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang masih berlaku dari rumah sakit atau puskesmas atau poliklinik atau laboratorium atau instansi kesehatan lain yang berwenang menguji dan mengeluarkan surat bebas nafsa. Ke-10 adalah scan kartu NPWP bila memiliki. Yang ke-11 adalah file password berwarna. Kami sudah sediakan sejumlah ketentuan yang harus diikuti, serta sejumlah contoh pas foto yang benar dan yang salah. Diharapkan para mahasiswa mengikuti contoh yang benar dan tidak mengulangi contoh yang salah. Berkaitan dengan spesifikasi file, masing-masing berkas dirupakan sebagai satu file JPG. Dimensi atau ukuran panjang dan lebar setiap berkas bisa berbeda. Untuk foto, minimal 600 x 900 pixel, dan berkas lain minimal sekitar 800 x 600 pixel. Ukuran ini mungkin tidak tepat bisa didapatkan, bisa saja lebih dari itu, tapi yang pasti bahwa ukuran filenya tidak boleh lebih dari 512 KB. Kemudian untuk foto diharapkan menggunakan file asli dari kamera, bukan hasil edit atau bukan hasil scan dari foto yang sudah dicetak. Kemudian kalau memiliki scanner, sebaiknya digunakan supaya hasilnya lebih jelas. Kemudian ada berkas yang lebih dari satu halaman, misalkan transkrip atau surat keterangan hasil pemeriksaan nafsa, maka bisa digabungkan menjadi satu file. Di bagian akhir dari panduan ini disediakan cara untuk menggabungkan file. Kemudian posisi file disesuaikan dengan bentuk dokumennya, mungkin ada yang portrait, mungkin ada yang landscape. Diharapkan para peserta sudah mempersiapkan berkasnya dengan baik sehingga memperlancar proses registrasi. Bagian berikutnya dari panduan ini adalah berkaitan dengan pembuatan akun registrasi serta proses registrasi atau lapor diri. Untuk itu, kami akan mendemonstrasikan secara langsung di aplikasi. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya secara langsung sambil membandingkan keterangan yang ada di panduan ini. Panduan ini sudah dilengkapi dengan gambar yang disesuaikan dengan urutan proses yang ada di aplikasi registrasi, ditambah dengan sejumlah keterangan yang bisa diikuti untuk melihat mungkin penyebab apa yang terjadi, kemudian bagaimana solusi mengatasinya. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mendapatkan nomor pendaftaran. Untuk itu, bukalah alamat bit.um.ac.id/lapor diri /um/125 dan tekan enter. Tunggu sesaat sampai tampilan keluar. Isikan SIM PKB ID-nya 12 angka, lalu tekan enter. Pada bagian bawah ada angka yang menunjukkan nomor pendaftaran. Silakan dicatat atau di-copy. Kemudian bukalah website untuk registrasi dengan alamat registrasi.um.ic.id. Pertama, pilih daftar akun baru. Kemudian isikan nomor pendaftaran yang tadi didapat. Kemudian isikan tanggal lahir, bisa dari kalender atau dengan memasukkan angkanya secara langsung. Misal dengan kalender, pertama pilihlah rentang tahunnya. Misal kita cari tahun 1977. Kemudian misal kita pilih bulan Desember dan kita pilih tanggal 7.
Berikutnya, masukkan alamat email untuk menerima kiriman email aktivasi akun registrasi. Kemudian tentukan kata sandi atau password dari aplikasi registrasi ini, terserah, minimal 8 karakter, usahakan gabungan huruf dan angka. Klik tombol daftar di bagian bawah dan tunggu respon dari aplikasi. Respon ini bisa pesan gagal atau pesan berhasil. Ini adalah contoh ketika pendaftaran atau pembuatan akun sukses dilakukan. Nah, selanjutnya, bukalah alamat email yang Bapak Ibu punya, lihatlah pesan semacam ini, klik pada link yang tampil atau klik tombol biru aktivasi akun untuk mengaktifkan akun registrasi. Berikutnya, setelah aktivasi akun, maka akan dikembalikan ke halaman login. Isikan nomor pendaftaran yang tadi didapatkan, kemudian isikan kata sandi yang tadi dibuat. Klik tombol masuk. Pertama kali ditampilkan data peserta atau pendaftar. Di sini yang harus dilakukan adalah mengklik tombol biru lanjutkan mengisi. Ada 5 isian yaitu biodata, riwayat pekerjaan, pendidikan, upload dokumen, dan konfirmasi. Pertama kali isikan data. Di sini NIK sudah tampil sesuai dengan NIK yang didapat dari SIM PKB. Isikan secara lengkap apapun pertanyaan yang ada di halaman itu, khususnya yang bertanda bintang merah. Jenis kelamin, agama, golongan darah, kemudian provinsi tempat lahir, kemudian kota atau kabupaten tempat lahir, kemudian tanggal lahir seperti yang tadi dibuat di akun registrasi. Ini contoh kalau saya isikan secara langsung. Kemudian isikan alamat sesuai kartu keluarga. Mungkin ada perbedaan antara alamat tinggal sekarang dengan alamat yang ada di kartu keluarga. Isikan saja sesuai dengan tempat tinggal saat ini. Kemudian isikan nama kelurahannya, nama kecamatannya, kemudian RT dan RW. Bila tidak diketahui RT dan RW-nya, isikan saja dengan 00 pada masing-masing kolom. Kemudian provinsi tempat tinggalnya, nama kota kabupaten tempat tinggal, serta kode pos tempat tinggal. Biasanya informasi ini tercantum di kartu keluarga. Alamat di Malang. Kemudian bila tidak tinggal di Malang, isikan saja tanda strip. Kemudian isikan nomor handphone Bapak atau Ibu. Nomor telepon rumah boleh diisi, boleh tidak. Kemudian tentukan apakah berkebutuhan khusus atau tidak. Kemudian status orang tua atau wali. Di sini lengkap, artinya ayah, ibu masih ada. Kemudian duda bila ibu sudah meninggal. Kemudian janda bila ayah sudah meninggal dan ayah ibu sudah meninggal. Kita beri contoh duda. Di sini isikan NIK ayah. Bila tidak diketahui NIK, isikan saja nomor kartu keluarga peserta. Kemudian isikan nama ayahnya. Cukup diisikan tanpa diberi gelar atau informasi lain. Kemudian pendidikan terakhir, kemudian pekerjaan terakhir, penghasilan, dan nomor handphone ayah. Kalau ayahnya tidak punya nomor handphone, isikan saja 0 atau isikan nomor handphone Bapak Ibu sendiri. Mungkin pekerjaan di sini tidak terlalu pas dengan pekerjaan orang tua, pilihlah yang paling mendekati pekerjaan. Kemudian isikan NIK Ibu. Misal orang tua, salah satu dari orang tua sudah meninggal, tetap isikan NIK atau nomor kartu keluarganya serta namanya tanpa diberi keterangan almarhum. Karena yang ditanya adalah nama. Kemudian pendidikan semasa hidup. Nah, di sini karena statusnya duda, maka pekerjaan dan penghasilan ibu tidak ada.
Kemudian wali, kosongkan saja. Wali ini harus diisi bila kedua orang tua tidak ada. Kemudian isikan email orang tua. Kalau misalkan orang tua tidak punya email, isikan alamat email peserta sendiri. Kemudian pertanyaan apakah memiliki kartu perlindungan sosial, jawab saja ya atau tidak. Kemudian isikan daya listrik, kemudian anggota keluarga yang masih sekolah atau kuliah, dan dari mana mengetahui informasi tentang UKM. Isikan alat transportasi yang sehari-hari digunakan, dan jenis tempat tinggalnya. Klik simpan dan lanjut untuk maju ke pengisian berikutnya. Nah, kalau berhasil, lengkap dan benar, maka pindah ke pengisian data pekerjaan. Pilihlah pekerjaannya, dalam hal ini memang yang sesuai adalah guru, yaitu guru kontrak atau guru PNS. Guru dengan status P3K bisa memilih guru PNS. Kemudian isikan tempat bekerjanya di mana, kemudian nomor induk pegawai atau nomor pegawai yayasan atau NIK. Kalau misalkan tidak memiliki nomor pegawai, isikan saja 0. Kemudian jabatan kalau ada, kalau tidak ada kosongkan saja. Kemudian rentang penghasilan, kemudian data suami istri boleh dikosongkan, tidak harus diisi. Setelah simpan, maka isian berikutnya adalah untuk pendidikan semasa S1 atau D4. Pilih asal negara perguruan tinggi. Nama perguruan tingginya apa? Tuliskan dengan lengkap sesuai yang ada di ijazah. Kemudian status perguruan tinggi saat itu apakah negeri atau swasta. Nama program studi sesuai yang ada di ijazah. Kemudian tanggal ijazahnya. Total SKS yang didapatkan, lihat di transkrip dan IPK-nya. Pengisian IPK mungkin menggunakan titik, mungkin menggunakan koma. Dicoba saja salah satu mana yang berhasil. Biaya studi ini adalah dari mana biaya studi saat S1 dulu? Apakah biaya sendiri? Ini contoh kalau misalkan menggunakan koma 3,13. Setelah klik simpan dan lanjut, maka tampilan berikutnya adalah untuk unggah atau upload dokumen. Di sini Bapak Ibu harus memilih file apa yang akan diunggah pada setiap jenis dokumen. Pengisian boleh tidak urut, yang penting adalah pada akhirnya semua dokumen harus lengkap filenya. Ini contoh kalau upload berhasil, maka ditampilkan nama filenya. Kemudian ulangi untuk setiap jenis dokumen sampai lengkap. Pastikan tipenya adalah JPEG dengan ukuran maksimal 512 KB. Apabila ada kesalahan, misalkan tipenya adalah PDF atau ukurannya lebih dari 512 KB, maka akan ada pesan kesalahan yang ditampilkan. Secara lebih lengkap, Bapak Ibu bisa baca di petunjuk atau panduan registrasi. Di sana ada berbagai macam jenis kesalahan dan cara menanganinya. Lakukan untuk setiap jenis dokumen sampai lengkap. Dan setelah lengkap, klik tombol simpan dan lanjut. Selanjutnya ditampilkan rangkuman isian yang sudah dilakukan. Silakan dicek apakah ada kesalahan dan bila mana ada kesalahan silakan kembali ke halaman pengisian data yang sesuai. Kalau semua benar, klik tombol simpan permanen. Di sini ada konfirmasi apakah memang akan dilakukan simpan permanen karena bila disimpan maka tidak bisa diubah kembali. Setelah simpan permanen maka akan kembali ke halaman depan. Di sini
akan ada tombol untuk mengunduh dokumen registrasi online. Yang wajib diklik adalah tombol pertama, yaitu formulir biodata. Ini adalah contoh pengisian atau contoh biodata yang dihasilkan. Yang penting untuk diperhatikan adalah nomor induk mahasiswa. Tombol lain, salinan map dan validasi, boleh tidak diklik. Kalau sudah selesai, klik nama di pojok kanan atas, lalu pilih keluar aplikasi.